Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, lebih semangat lagi ya. Kita yel-yel SMK Al-Islam. Ya. Oke, dengan gerakan tangan. Ingat ya. Oke, Pak Saleh Amin. SMK Bisa. kami yang keras. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Al-Islam Is the best. Oke, terima kasih. Pak Sela mohon untuk kursinya bisa dirapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Terima kasih. Baik. Kemudian, nah ini yang penting untuk maskernya ya, tolong yang di bawah itu dinaikkan ke atas. Nah, ya dinaikkan ke atas untuk menutup hidung. Karena ini masih dalam masa pandemi ya di Kabupaten Kudus. Jadi kita tetap untuk selalu menjaga apa? Protokol kesehatan. Ya, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Terima kasih. Semoga dengan tadi kita berdoa untuk pelajaran hari ini dilancarkan, dimudahkan, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma Amin. ya, tak lupa yang selanjutnya sebagai rasa nasionalisme kita untuk negara kita Indonesia ya, kita menyanyikan lagu kebangsaan. Setuju ya? Ya, kita menyanyikan lagu Bagimu Bagi Negeri. Oke, silakan untuk semuanya bisa berdiri. Ya. Silakan Mbak Ivana bisa berdiri untuk menyanyikan lagu Bagi Menteri. Tangannya kita mungkin bisa di dada semua ya. Nah, untuk mewujudkan kita ya. Silakan Mbak Ivana bisa dimulai. Jiwa raga kami padamu negeri, kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya dan terus semangat lagi. Oke. Ya. Nah, kita tentunya masih ingat tentang pelajaran kita yang dulu. Ya. Pelajaran yang dulu, materi yang dulu yang sudah Pak Sela ajarkan. Ya, masih ingat tentang apa pelajaran yang dulu? Tentang pemasaran. Apa saja yang kita sudah pelajari? Apa yang sudah kita pelajari? Tentang pemasaran. Terus apa lagi? Tujuan pemasaran. Terus apa lagi?
mungkin ada yang masih kurang paham, ya, atau materi yang mungkin masih belum dipahami. Ada enggak? Ada. Oke, Mbak. Ya, silakan. Apa? Mau tanya apa, Mbak? Tugas pemasaran salah satunya mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Mm-hmm. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Tugas pemasaran itu salah satunya apa tadi? Mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Itu maksudnya apa? Oke. Dari pertanyaannya Mbak Amalia, nah, ada yang bisa menanggapi? Silakan. Oke, Mbak Elisa. Mbak Elisa, silakan Mbak Elisa. Maksudnya yaitu marketing harus mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan para konsumen, sehingga perusahaan dapat menawarkan produk yang pasti dibeli oleh konsumen. Oke, berarti marketing itu atau tugas pemasaran itu bisa Mampu melihat yang menjadi kebutuhan dan keinginan. mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan dari mampu melihat kebutuhan dari konsumen. Konsumen itu inginnya apa? Nah, inginnya apa? Maka tugas dari pemasaran harus tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Saya hari ini sudah mengkonsumsi ini, saya besok kepengennya ini. Nah, itu tugas dari pemasaran harus tahu, ya, harus tahu. Nah, itu salah satu tugas dari pemasaran. Oke, gitu ya, Mbak Amalia ya. Oke, ada yang lain mungkin untuk materi terdahulu dari pemasaran? Ya, kan ya. Nah, coba kalau objek yang dipasarkan masih ingat? Objek yang dipasarkan masih ingat? Ada jasa, ada produk atau barang, ada siapa lagi? Termasuk apa ini di depan? Orang, apalagi? Penemuan, ya kan? Nah, itu bisa dipasarkan, ya. Oke. Itu untuk materi yang terdahulu. Sampai sini paham ya untuk yang dulu? Paham. Nah, baik. Kemudian selanjutnya, nah, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang peluang usaha. Nah, kita akan mempelajari tentang peluang usaha. Coba sekarang dibuka bukunya, ya, dibuka materinya tentang peluang usaha. Nah, ya, peluang usaha, ya. Peluang itu menurut kalian apa? Apa? Kemungkinan, apalagi? Kesempatan. Ada yang lain? Kemungkinan atau kesempatan. Kalau usaha itu apa? Upaya untuk mencapai tujuan. Baik. Nah, sebelum masuk ke materi itu, ya, Pak Salah sampaikan dulu untuk tujuan kita mempelajari hari ini tentang peluang usaha. Nah, yang pertama, kalian nanti bisa mendeskripsikan tentang peluang usaha dan resiko usaha. Apa itu pengertian usaha? Kemudian apa itu resiko dari usaha? Kemudian apalagi kita menganalisis peluang usaha. Nanti menggunakan analisis SWOT. Ya, apa itu analisis SWOT nanti Pak sampaikan di akhir. Ya, yang kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu apa? Nanti paling tidak kalian bisa menentukan peluang usaha. Nah, nanti di menentukan peluang usaha itu kita menggunakan forum diskusi. Ya. Nah, sampai sini untuk tujuan pembelajaran bisa dipahami? Saya insya Allah bisa. Nah, kemudian seperti biasa untuk penilaiannya Pak Salah nanti yang pertama, ya, kita ada tugas individu nanti kalian kerjakan. Kemudian yang kedua tugas kelompok. Oke, nanti kita berdiskusi, kemudian melakukan presentasi di depan, ya.
Kemudian selanjutnya untuk keterampilan kalian Pak selanjutnya ya dari apa? Pada waktu kalian berdiskusi ya Pak saya lihat yang aktif yang mana, yang pasif yang mana. Jadi usahakan semuanya untuk yang aktif, ya toh? Aktif untuk berpendapat, aktif untuk berbicara. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah dari kesopanan kalian selama mengikuti pembelajaran. Oke, semuanya sudah sarapan belum? Ya, benar ya. Semangat semuanya. Nah, harus pagi-pagi harus semangat. Itu yang ngantuk. Ayo. Ngantuk apa tidak itu? Oh, enggak ngantuk. Kenapa kok sampai tempatnya gitu? Oh, memang tempatnya seperti itu ya. Tapi enggak keturunan Cina. Oh, enggak, Jawa asli. Jawa asli. Oke. Ya. Oke, ini untuk tujuan pembelajaran kita. Ya, sampai sini bisa dipahami ya? Nah, coba sekarang ya perhatikan gambar di depan. Yang sebelah sana bisa melihat? Bisa, Pak. Cukup jelas ya gambarnya besar ya. Nah, oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, nanti sebelum kita memasuki untuk materi, coba kalian telaah. Ini gambar ini orang yang sedang apain? Ya, orang melakukan apa? Ya. Nah, coba 1 menit kalian untuk menganalisisnya, ya untuk berpikir untuk menemukan ini aku lagi buku ya, aku lagi ngapain ya? Tuh, ya coba 1 menit. Nah, oke, sudah? Ya, sudah ya ada yang bisa untuk menguat pendapatnya? Mbak siapa? Mbak Rizka, gimana Mbak Rizka? Apa pendapatmu tentang gambar ini? Itu orang yang sedang membagikan brosur. Orang sedang membagikan brosur. Brosur apa Mbak? Sudah kelihatan. Oke. Ada yang punya pendapat lain selain Mbak Rizka? Ada? Saya, Pak. Oke. Apa Mbak Fajria? Itu adalah orang yang sedang menawarkan produk. Orang yang sedang menawarkan produk. Kira-kira tahu nggak produknya apa? Oh, nggak tahu. Ya, jelas ya Mbak ya. Ya. Tadi Mbak Rizka orang yang sedang membagikan brosur. Kalau Mbak Fajria orang sedang menawarkan produk. Mungkin ada jawaban yang lain selain Mbak Rizka atau Mbak Fajria? Saya, Pak. Mbak Vinka, silakan Mbak Vinka. Dulu sebelum pandemi itu orang belanja kebutuhan pokok langsung di pasar. Tapi kalau sekarang karena adanya pandemi COVID, jadi orang membelinya secara online kemudian diantar ke rumah. Oke, nah dilihat ya orang itu memakai masker, ya kan? Memakai masker. Tempatnya di mana? Pasar. Tempatnya di pasar. Nah, karena di saat ini kita di masa pandemi COVID-19, ya kan? Nah, dulu sebelum masa pandemi itu kan kalau orang berbelanja rata-rata bisa langsung ke pasar ya, ke pasar karena tidak aman lah pokoknya. Tapi karena ada masa pandemi seperti ini, ya kan? Sekarang mau di pasar dikurangi, ya kan? Anjuran dari pemerintah dilarang untuk banyak berkerumun, ya kan? Kemudian kita pun juga harus hati-hati. Ya, hati-hati dalam hal apa? Untuk menjaga kondisi agar tidak terkena virus COVID-19. Nah, salah satu ya dari pedagang memanfaatkan peluang ini dengan cara apa? Ya, tadi benar dia membagikan brosur. Ya, untuk apa? Nah, ini loh, saat ini Bapak tidak usah datang ke pasar, tapi cukup memesan lewat online. Ya, nanti bisa WA kepada saya apa saja barang yang dibutuhkan. Nanti setelah itu barang akan saya kirimkan ke rumah Bapak. Nah, ini salah satu contoh orang yang menangkap peluang usaha. Ya, oke, sampai di sini sudah ada gambaran tentang peluang usaha? Sedikit ya. Oke. Nah, ini ada lagi. Sebelum nanti kita menginjak ke materi peluang usaha, Pak Sela tampilkan di situ adalah kisah sukses.
Ya, kisah sukses dari siapa? Nah, orang asli dari kota kita tercinta. Produk yang dihasilkan adalah produk khas kota Kudus. Apa itu? Jenang. Ya, jenang Kudus. Oke. Nah, semuanya bawa handphone? Oke, kita manfaatkan handphone kalian. Nah, hari ini ya kita memanfaatkan teknologi coba. Oke, bisa disiapkan handphonenya. Nah, coba sekarang temukan ya kisah suksesnya dari PT Mubarak Food pemiliknya. Ya, kisah sukses pemilik dari PT Mubarak Food. Ya, coba 1 menit. Tidak usah lama-lama. Sudah? Oke, cukup. Nah, dari yang sudah kalian baca, referensi yang sudah kalian baca, ya tentunya PT Mubarak Food itu awalnya tidak langsung menjadi perusahaan yang besar, ya kan? Nah, kenapa kok sekarang bisa menjadi perusahaan yang besar? Ya, apa tuh yang dimiliki oleh pemilik dari PT Mubarak Food? Pelajaran apa yang dapat kalian ambil? Apa yang bisa membangun pendapatnya? Oke, Mbak Abida, silakan Mbak Abida. Pemiliknya mempunyai sikap atau kebijakan yang bulat, tidak mudah putus asa, bekerja keras, tekun dan kreatif. Oh gitu. Ya. Nah, salah satu tadi apa? Mbak, pemiliknya mempunyai jiwa yang bulat, tidak mudah putus asa. Nah, tentunya ya dulu sebelum berkembang seperti ini, PT Mubarak Food mengalami apa? Kemunduran, ya kan? Yang kalian baca itu pada saat krisis moneter. Nah, mungkin kan belum lahir tahun 97, sudah lahir belum? Belum lahir. Nah, itu sempat perusahaan mengalami agak kendala, ya kan? Pemasarannya sangat sulit. Tapi karena dengan ketekunan dari pemilik, siapa tadi nama pemiliknya? Nah, Pak Haji Muhammad Ilmi dengan ketekunannya sekarang bisa seperti itu. Ya toh, sekarang pun ya sudah bikin yang namanya apa? Museum jenang. Jadi kalau ke sana tidak hanya beli produk jenang Kudus, tapi bisa berwisata. Tapi karena saat ini pandemi, ya toh, nah untuk yang tempatnya apa? Wisata ditutup, tapi untuk tokonya masih buka. Senang dengan jenang Kudus? Nah, harus senang ya, sebagai orang Kudus kok. Nah, oke, ini gambaran ya tadi tentang peluang usaha. Sudah Pak saya jelaskan juga tentang apa? Kisah orang sukses. Nah, oke, sekarang perhatikan ibu kalian ya, kita belajar tentang peluang usaha. Peluang usaha. Peluang itu berasal dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang artinya apa? Kesempatan. Kalau usaha itu upaya untuk mencapai tujuan. Baik. Nah, kalau menurut kalian apa yang dinamakan peluang usaha itu? Angkat tangan. Apa yang dinamakan peluang usaha itu? Mbak Elisa. Apa? Peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang tidak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang, baik itu seseorang atau perusahaan. Terus untuk mencapai tujuan yang tidak dicapai. Untuk mencapai tujuan yang tidak dicapai itu namanya peluang usaha. Ya kan? Maka tadi Pak Sela menentukan di awal sebelum mempelajari ini, nah peluang usaha yang kita dapatkan di masa pandemi seperti ini itu apa? Salah satu tadi pedagang yang memanfaatkan apa media sosial itu untuk menawarkan produknya. Sampai sini paham? Paham ya? Baik. Nah, sekarang sumber peluang usaha. Ya. Nah, sebelum ke situ, nah ini cara menemukan peluang usaha.
Mbak Mika bisa dibacakan cara menemukan peluang usaha. Cara menemukan peluang usaha yang baik dari informasi di sekitar. 2. Manfaatkan momen tertentu. 3. Manfaatkan keahlian pribadi. 4. Bisnis yang sesuai dengan hobi. 5. Jalankan toko online. Terima kasih Mbak Mika. Ya, cara menemukan peluang usaha. 1. Apa? Dari informasi. 2. Manfaatkan momen tertentu. Terus? Manfaatkan keahlian pribadi. Terus? Bisnis yang sesuai dengan hobi. Yang terakhir? Jalankan toko online. Dan toko online. Dari ya, ini cara menemukan peluang usaha. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mbak Faza, silakan Mbak Faza mau bertanya apa? Apa maksudnya manfaatkan keahlian pribadi dalam menemukan sumber peluang usaha yang baik? Apa maksudnya memanfaatkan keahlian pribadi untuk menemukan peluang usaha yang baik? Nah, sebelum Pak Sela yang menjawab, mungkin dari pertanyaan Mbak Faza, dari kalian ada yang menanggapi, silahkan. Ada? Oke, Mbak Fajria. Oke, Mbak Fajria silakan. Yaitu setiap orang memiliki minat dalam hal tertentu. Salah satunya minat dalam mengeksplorasi keahlian yang dimiliki. Keahlian inilah yang dapat dimanfaatkan untuk berwirausaha. Contohnya, saya mempunyai keahlian dalam menyanyi. Kita nyanyi nggak ya? Ya. Nanti habis ini menyanyi ya. Nah, saya memanfaatkan keahlian menyanyi tersebut untuk menjadikan suatu usaha untuk kedepannya. Oke, itu ya. Itu penjelasan tentang memanfaatkan jalan berita. Tepuk tangan untuk Mbak Fajria. Bagus. Ya. Apa maksudnya memanfaatkan keahlian pribadi? Tentunya, ya kan? Tentunya kalian semuanya pasti punya yang namanya keahlian. Ada yang punya keahlian masak, ada yang punya keahlian ngerumpi. Ngerumpi itu keahlian tuh ya, jangan salah, ya kan? Nek orang yang pendiam, nek orang ngerumpi cuma apa enggak? Enggak. Tapi nek yang punya keahlian itu ngerumpi, mendino banget wayang esok, blonjo wae 1 jam lagi kan, kampung lakose. Ngerumpi bisa, ya kan? Nah itu, ya. Nah, keahlian apa? Berbicara di depan, itu kan? Nah, yang pidato, kemudian yang apa namanya untuk Pak Kiai, Ustadz itu kan keahlian pribadi. Tadi contohnya Mbak Fajri apa tadi? Mbak Fajri pintar nyanyi, ya. Nah nanti habis ini pokoknya nyanyi 1 album, ya, 1 album. Nah, lo semangat kan? Semangat mesti, ya. Harus diimbangi nanti pokoknya. Pelajaran Pak Sela ada seriusnya, ya toh, ada santainya, ada hiburannya, ya kan? Nah, yang itu tetap nyanyi. Kemudian kemarin ada yang juara puisi juga, ya toh, Mbak Fiona. Nah, ya juara tingkat kabupaten yang kemarin juara 3 Mbak ya Fiona ya, juara tingkat 3. Terus kemudian ada lagi, ya, yang keahlian pribadinya apa? Bela diri, yang ikut karate. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Kalau menyanyi, gitu. Nah, besok peluang usahanya kira-kira apa? Ngamen. Oh, ngamen. Apa? Nah, pada bisa menciptakan lagu, ya kan? Nah, itu. Kalau memasak, nah, apa? Buka restoran. Tuh, pintar. Kalau melukis, apa? Nah, buka galeri, atau paling tidak, membuat lukisan yang banyak dan dijual, itu bisa jadi sebuah peluang usaha. Oke, itu cara menemukan. Di sini paham untuk ini? Oke, Pak Sela ulangi lagi. Cara menemukan peluang usaha yang baik 1. Apa tadi? Dari informasi. 2. Manfaatkan momen tertentu. 3. Manfaatkan keahlian pribadi. 4. Bisnis yang sesuai dengan hobi. 5. Jalankan toko online. Jalankan toko online. Nah, kemudian selanjutnya, ya,
kita belajar apa sumber-sumber peluang usaha ya. Nah, sumber-sumber peluang usaha itu diantara yang pertama dari diri sendiri, yang kedua dari lingkungan, yang ketiga dari perubahan yang terjadi, yang keempat dari konsumen. Yang pertama sumbernya ada dari kita sendiri, ya kan? Nah, contohnya apa? Hobi, kita punya hobi apa tidak? Tentu punya, ya kan? Macam-macam masih hobinya. Kalau Pak Salah itu hobinya traveling dulu. Nah, suka jalan-jalan. Nah, sekarang Pak Salah sudah punya apa? Biro sendiri. Kalau belum berjalan, sekarang Pak menjalan-jalankan orang, dan sering diajak orang jalan-jalan, ya kan? Nah, itu bisa menangkap peluang usaha yang ada. Kemudian ada dari lingkungan. Nah, lingkungan kira-kira apa yang dibutuhkan oleh lingkungan kalian? Kira-kira saat ini kalau masa pandemi apa yang dibutuhkan di lingkungan kalian? Contohnya apa? Nah, ya kan? Kita memanfaatkan masker, terus apa lagi? Hand sanitizer, apalagi kalian di dunia farmasi, ya kan? Nah, paling tidak ini bisa kalian manfaatkan untuk sebagai peluang usaha. Nah, contoh yang paling gampang, handphone. Semuanya pakai handphone ya. Pakai handphone itu bisa kita gunakan untuk Facebookan, bisa kita gunakan untuk WA-an, buka apa? YouTube, bikin TikTok, ya kan? Dulu gane-gane status TikTok, wah ini gimana? Ya toh, nah, senang ada TikTok, wah. Nah, itu bisa terkoneksi lancar itu kalau ada apanya? Ada apanya? Ada kuotanya. Kira-kira nek masalah handphone yang terbenak di dalam kalian, peluang usaha apa yang bisa kalian dapatkan? Nah, jualan kuota kan. Satu kelasnya ada 40 atau 35 anak, ya kan? Nah, kamu datangi. Nah, datanya apa? Oke, menggunakan jaringan apa? Sensor apa? Kamu apa? Nah, dari rumah kamu bawakan, kamu pakai wes bayarnya sasinya ke apa-apa. Ya kan? Nah, gitu. Ya toh, 1 bulan pertama lancar, kedua lancar, ketiga bang. Domutan kabeh, ya. Nah, ini contoh ya. Ini sumber-sumber peluang usaha. Nah, ya, udah ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana menganalisis peluang usaha. Nah, yang Pak Sela gunakan di sini adalah menggunakan analisis SWOT. Ya, analisis SWOT, SWOT. Ya, S-nya apa? Strength. Terus B-nya apa? Business. Terus O-nya apa? Terus T-nya apa? Ya. Nah, S yang pertama adalah strength. Nah, strength itu artinya apa? Nah, ini ya, berarti lambangnya kalau Pak seperti ini ya. Kuat. Nah, kuat. Seperti kalian pagi ini, kuat-kuat semuanya. Habis angkat junjung tadi. Ya, toh, habis olahraga nanti lari 10 kali tadi ya di lapangan. Nah, kuat, alhamdulillah, kuat semua, tidak ada yang pingsan. Kemudian weakness apa? Kelemahan. Kemudian selanjutnya opportunity. Peluang, ya, opportunity. Jangan sampai opor ayam ya. Nah, ini opor ayam enak. Tadi makan pakai apa, Mbak? Sarapan. Oh, sama menjahit. Sama tangan ya, sarapan ya. Oh, udah sama tangan. Oh, sama kaki. Sarapan udah sama kaki dulu. Ya, opportunity kemudian yang terakhir ada kritik apa? Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang analisis SWOT, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang ini analisis SWOT? Saya bertanya Pak Sela. Jadi saya karena apa mau sate di mau saya gimana ada anak? Kenapa harus menggunakan analisis SWOT dan apa manfaatnya? Kenapa harus menggunakan analisis SWOT dan apa manfaatnya? Tidak harus, Mbak Ana. Ya, untuk kita menganalisis peluang usaha itu tidak harus menggunakan analisis SWOT. Ada beberapa yang digunakan.
Tapi pasal di sini khusus menjelaskan kalian dengan menggunakan analisis SWOT. Ya, nanti di kesempatan yang lain kita mungkin yang besok yang akan datang nanti Pak jelaskan dengan yang lainnya lagi. Nah, kenapa kok menggunakan analisis SWOT? Nah, di sini sebelum kita mendirikan sebuah usaha, tentunya agar usaha itu tidak putus di tengah jalan, harus kita rencanakan dengan matang, ya kan? Nah, jangan sampai nanti sudah berjalan karena perencanaan kurang matang, nanti di tengah-tengah jadi ban buruk, ya kan? Nah itu ya, kita menggunakan analisis yang namanya apa? Kekuatan. Nah, apa yang menjadi kekuatan dari nanti produk yang kita buat? Kelemahan, ada tidak kelemahannya? Terus peluangnya bagaimana? Kalau saya bikin produk itu, ya kan, apakah menjanjikan atau tidak? Terus yang terakhir adalah apaan? Ancaman. Ancamannya apa? Pasti kalau kita bikin usaha pasti ada ancamannya. Orang hidup belum mesti ada ancamannya kan? Nah, kira-kira nih Mbak Faza ancamannya apa? Remedi. Nah, seperti pas selangan, pas selangan saya remedi ya. Belajar ya Mbak Ana nggih. Belajar yang rajin. Nek sulit belajarnya sholat tahajud, ya kan, sering berwudu, terus apa lagi? Puasa Senin, Kamis. Ojo kowe tonggone Pak Sela. Kepengen pinter, ya kan? Apa? Dukun jogo. Mobil bokene dari terus diundi. Itu mangsa langsung pinter enggak toh? Malah bisa kok inalin. Benar-benar misalnya kena racun kan? Nah, oke. Itu yang Mbak Ana, kenapa kok kita menggunakan analisis SWOT? Ya, paling kita tadi sebelum kita berusaha, kita melakukan perencanaan terlebih dahulu. Manfaatnya apa? Nah, salah satu manfaatnya kalau kita menggunakan analisis nanti, ya paling tidak keberlangsungan usaha kita akan bertahan lama. Ya toh, karena di situ kita menganalisis tentang apa? Tentang kekuatan. Ya, apa yang menjadi kekuatan dari perusahaan yang akan kita dirikan. Itu nggih. Itu Mbak Ana. Kemudian nah, Pak, saya jelaskan satu-satu tentang analisis SWOT. Yang S yang pertama adalah strength atau kekuatan. Oke, Mbak Fiona bisa dibacakan Mbak Fiona, apa itu kekuatan? Kekuatan yang dimiliki perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Itu kelebihan atau kekuatan. Kemudian yang kedua, kelemahan. Ya, Mbak Vida, silakan Mbak Vida. Kelemahan itu apa? Situasi atau kondisi yang menyebabkan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh negatif pada saat ini ataupun di masa yang akan kelemahan, kondisi yang merupakan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau opportunity peluang, apa itu? Situasi atau kondisi yang nah, ini kalau ke peluang yang terakhir apa tadi? Atau ancaman itu apa? Akan dihadapi oleh perusahaan tersebut yang bisa menghadap dari perusahaan tersebut. Jadi ancaman yang muncul ya dari perusahaan. Nah, jadi di sini ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau internalnya adalah kekuatan dan kelemahan, faktor eksternalnya apa? Peluang dan ancaman yang muncul dari luar perusahaan, Nah,
Nah, ini Pak Sel akan tampilkan sebuah video yaitu bagaimana cara menganalisis SWOT nanti. Ya. Nah, jadi setelah ini nanti akan Pak Sel bagikan untuk LKPD-nya ya, lembaga kerja kalian yang akan bisa kerjakan nanti. Nah, sebelum itu bisa dilihat ya tampilan video ya untuk pembelajaran kalian. Ya, oke, cukup ya untuk penjelasannya nanti ya. Saya kira sudah sangat jelas sekali untuk video yang tadi Pak Sela sudah tampilkan kepada kalian. Ya. Nah, sekarang ya untuk yang pertama ya Pak Sela bagi untuk kalian yang harus kalian laksanakan. Oke, Pak Sela bagi nanti Pak Sela sampaikan untuk cara mengerjakannya seperti apa. Oke, sudah dengar semuanya? Nah, ya. Kak Sela bacakan dulu ya sebelum kalian nanti untuk mengerjakan LKPD-nya. Ini tugas untuk individu kalian. Silakan tulis nama kalian, nomor absen kelas. Ya. Kemudian setelah itu bacalah materi pada modul produk kreatif dan kewirausahaan tentang analisis SWOT. Selanjutnya berdasarkan hasil membaca modul, jawaban soal-soal di bawah ini. 1. Apa yang kalian ketahui tentang analisis SWOT? 3. 2. Apa manfaatnya dari analisis SWOT? Yang terus kemudian yang ketiga, tentukan jenis usaha yang kalian pilih. Jadi berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan oleh tampilan video tadi, ya. Nah, kalian tentukan kira-kira saya mau mendirikan apa, saya mau bikin usaha apa. Ya. Nah, kemudian kalau sudah di belakangnya itu ada bentuk dari analisis SWOT. Nah, kalian analis satu, apa yang menjadi kekuatan, ya kan? Yang kedua, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi peluang, apa yang menjadi ancaman. Yang terakhir kasih kesimpulannya. Ya, oke. Silakan kalian kerjakan, tulis nama tadi ya berdasarkan video yang sudah Pak Sela tampilkan tadi. Nah, waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan bisa langsung dikerjakan. Mbak Anita. Ya. Saya kerjakan.
nama, nomor absen, dan kelas kalian nanti biar tidak tercampur dengan kelas yang lain. Oke, cukup ya. Nah, waktu mengerjakan cukup. Oke. Nah, habis ini nanti kita bikin kelompok. Namun sebelum itu Pak Salah pengen tahu dari kalian, ya, salah satu dari kalian untuk bisa menjelaskan tentang pendapat kalian yang Pak Salah bagi lewat LKPD ini. Oke. Ada yang bertanya, ada yang berani? Silakan. Oke, Mbak Anita. Oke, berdiri Mbak Anita ya. Nama Anita Yoviti, nomor absen 3, kelas 11 Farmasi. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang analisis SWOT? Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu seperti operasi bisnis. Manfaat dari analisis SWOT: 1. Bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan. 2. Bagaimana cara mengatasi kelemahan. 3. Bagaimana menghadapi ancaman. Yang ketiga, jenis usahanya adalah laundry channel. Oke, tadi sudah menjelaskan tentang apa itu analisis SWOT ya. Kemudian yang selanjutnya manfaat dari analisis SWOT. Kemudian yang ketiga tentukan jenis usaha yang kalian pilih. Sudah ya, sudah memilih jenis usaha semua ya. Oke, tadi Mbak Anita memilih apa Mbak Anita? Usaha Laundry Canaya. Usaha laundry Canaya. Kenapa kok dinamakan Canaya? Nama apa? Nama ibu. Oh, nama ibunya. Yang namanya gak keren, Canaya, Ibu Canaya. Oke. Nah, dari itu ya yang sudah kalian kerjakan secara individu itu, nanti Pak Sela akan kumpulkan kalian untuk jadi satu kelompok. Ya, biar mudah nanti ini nanti bikin kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Kelompok 3 ini 3 ada apa-apa ya? Oke. Nanti masing-masing kelompok silakan tunjuk untuk ketua kelompoknya. Nah, aturannya seperti apa? Ini Pak saya bagikan dulu untuk lembar tugas kalian. Ya, baik, silakan ingin bikin kelompok yang ini berarti menghadap ke belakang aja, ya, untuk kita berdiskusi. Oke, ya, bisa berbalik. Nah, bisa berbalik ini tidak depan sini aja, Pak. Ada tulisnya di sana. Nah, ya sebelah sini aja. Ingat masker ya. Ya, maskernya, nah tetap dipakai maskernya. Sebelah sini depan aja. Oke, nah dari tugas kelompok itu yang pertama tulis nama kelompok kalian, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus tulis nama kalian dan nomor
nomor absen, terus kelas. Nah, langkah-langkahnya, ya, yang pertama, dari tugas pribadi tadi yang membuat analisis SWOT, kalian diskusikan kembali di dalam kelompok. Tadi kan semuanya sudah bikin ya, satu-satu. Nah, sekarang diskusikan lagi dengan kelompok kalian. Pilih salah satu yang terbaik. Ya, usaha yang paling baik silakan kalian pilih. Kemudian setelah itu, ya, amatilah dan identifikasi satu jenis usaha yang paling baik untuk dikembangkan. Kemudian lakukan analisis strategi peluang usaha yang muncul berdasarkan analisis SWOT. Nah, kalian diskusikan lagi lebih baik lagi dari pendapat pribadi yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, sekarang tulis di bawahnya nama usaha, pemilik usaha, kegiatan usaha, kemudian produknya. Di baliknya kamu bikin analisis lagi. Ya, silakan. Waktunya 10 menit. Ya. Oke. Ya, ini kan di tulis ini dulu. Kemudian nanti ini, nah, dari tadi yang sudah satu-satu kan, nah, ambil satu kira-kira apa? Misalkan ini, ya kan, misalnya. Kemudian ini, ya, oke. Kemudian ini, nah, terus kemudian yang ketiga. Nah, apa yang kira-kira portfolio judul apa saja? Itu kalau sudah nanti di sini di belakang kamu bikin analisis SWOT-nya. Paham ya? Oke. Kelompok 2 ada kesulitan? Oke, kita tulis namanya dulu. Nah, nanti ini, ya. Siapa nanti ya, itu terus habis itu kemudian, nah, ini kalian analisis di sini, ya, ditulis tadi, dibikin yang bagus, ya. Kenapa kok memilih usaha itu, alasannya apa saja, kamu tuangkan di sini, itu ya. Ya kan? Ya. Ya, 10 menit waktunya. Ya. Pandemi penjualan penawaran. Oke, waktunya sudah habis. Ya, sudah selesai waktunya. Nah, ya, sekarang bisa kembali ke tempatnya lagi. Nah, nanti silakan untuk ketua kelas, untuk ketua kelompoknya bisa maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Sudah? Oke, yang maju dulu kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Ketuanya bisa maju ke depan sambil dibacakan nama-namanya. Ya, siapa saja. Oke, ya, bisa dimulai. Saya dari kelompok 1 dengan anggota 1 Opida Widya, 2 Nur Awalia, 3 Ivana Felinda, 4 Fatsiliya Rahman. Nama usaha yang saya akan buat
ayam geprek level 5 dan aneka minumannya. Stringer atau kekuatan 1. Ayam sendi plus aku. 2. Sambal sesuai selera. 3. Nasi jenis 4. Jenis beli kali 10 kali beli 10 kali dari 1. Kelemahan bahan 1. Bahan baku kadang naik harganya. 2. Cabai atau lombok setan tergantung musim. 3. Pada waktu pandemi penjualan menurun. Peluang 1. Orang suka hal yang baru. 2. Anak muda suka sambal yang pedas. 3. Orang lebih suka makanan yang instan. Ancaman 1. Pesaing. 2. Harga bahan baku naik. Peluang usaha yang muncul dari analisis SWOT. 1. Warung makan ayam geprek. Kesimpulan dan saran, usaha warung ayam geprek sangat cocok, apalagi di kalangan pelajar. Makanan ini sangat familiar. Yang penting kita bisa menjaga kualitas rasa dan sering melakukan inovasi. Oke, Pak saya tekankan lagi tadi jenis usahanya apa? Ayam geprek alamat. Alam geprek alamat coba. Jadi habis makan alamat pedesnya gitu ya. Nah, oke, dari penjelasan tadi untuk kekuatannya apa saja Mbak? Untuk kekuatan Analisis kekuatan 1. ayam gurih, Ayamnya gurih. keras, dan empuk. 2. Terus Sambal sesuai selera. sambalnya sesuai selera. Terus Nasi ambil sendiri. cocok untuk kalian. Segone juga dewi. Ya kan sing kos-kos ngene iki. Kan cocok kan nek golek ngene Bu. Nasi ambil sendiri terus. Dan pilih 10 kali gratis 1. Siji lho kok perlu patut mesti Pak Sela sing garisane. Ya kan pas. Terus kekuatan kelemahannya. 1. Bahan baku kadang naik harganya. Terus Cabai atau lombok setan tergantung musim. lomboknya ya tidak setiap hari ada kadang ya. Terus Pada waktu pandemi penjualan menurun. juga. Terus kesimpulannya apa tadi? Kesimpulan usaha warung ayam sangat cocok. Apabila di kalangan pelajar, makanan ini sangat familiar. Yang penting kita bisa menjaga kualitas rasa dan sering melakukan inovasi. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Ya, mendapatkan hasil diskusinya tadi yang sudah bikin ayam geprek. Kira-kira cocok apa enggak ya? Cocok ya? Oke. Nah, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanyakan, silakan. Saya mau bertanya, Oke. bagaimana cara menghadapi pesaing? Ya, bagaimana cara menghadapi pesaing? Oke. 1. Dengan menjaga kualitas rasa. 2. Kreasi menu makanan ayam geprek. 3. Tempat yang nyaman. 4. Pelayanan yang ramah. 5. Membuat event makanan level pedas. Nah, itu yang cocok yang terakhir. Apa Mbak? Membuat event, berarti lomba gitu ya. Gratis. Nah, gratis harus banyak. Nah, cocok itu. Itu pasti rame. Levelnya dengan level 10, level 15. Nah, lombok setane selawe. Oke, ya terima kasih untuk kelompok 1. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1 yang bisa melakukan ya ingat ya kalau pengen usahanya tadi ayam gepreknya lancar apa harus bisa menjaga kualitas rasa, tempatnya paling tidak harus yang nyaman. Nah, yang utama apa pelayannya apa? Nah, 5S enggak 3S senyum salam selalu tersenyum. Nah, juga silakan senyumannya seperti apa Pak? Banyak ya Pak. Ya mungkin. Nah, kalau sebenarnya biasanya itu pelipatnya agak menambah sedikit gitu. Nah, itu ya. Oke. Ya, baik. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya yang presentasi. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 bisa maju ke depan. Perkenalkan, saya dari kelompok 3
3 yang beranggotakan saya sendiri Alisa Puji Lestari, Anggita Ayu Masiti, Firman Artelia. Nama usaha Exjus ABS, aneka buah segar. Pemilik usahanya Elisa. Kegiatan usaha yang dilakukan membuka warung di depan rumah dan bisa juga pesan lewat online atau delivery. Produk barang atau jasa yang dihasilkan aneka es jus, sup buah, cappuccino cincau. Hasil analisis SWOT, strength atau kekuatan. Buahnya baru dan masih segar. Tempatnya nyaman, sejuk, cocok buat santai. Beli 5 gratis 1. Delivery order. Weakness atau kelemahan. Buah tidak bisa tahan lama. Buah tergantung pada musim. Tricks atau ancaman. Pesaing. Buah cepat busuk. Peluang usaha muncul dari analisis SWOT, membuat warung es jus. Kesimpulan dan saran, usaha ini cukup menguntungkan. Yang penting kita bisa menjaga kualitas rasa dan pelayanan yang baik. Oke, Pak saya tanya lagi. Ya, tadi apa usahanya? Es jus ABS. Es jus ABS. ABS itu apa? Aneka buah segar. Aneka buah segar. Oh, ABS aneka buah segar. Oh, sampai itu juga itu lagi. Oke, terus yang dijual apa saja itu? Aneka es jus, buah, cappuccino cincau. Nah, ini loh, ya habis makan ayam geprek, minumannya sup buah, cocok ya. Nanti bisa kolaborasi ya, ya kan? Yeah. Nah, oke lanjut ya. Tadi kemudian untuk analisis SWOT-nya, untuk kekuatannya apa tadi? 1, buahnya baru dan masih segar. 2, tempatnya nyaman, sejuk, cocok buat santai. 3, beli 5 gratis 1. 4, delivery order. Oke, ya beli 5 gratis, beli 5 tenan orang itu. Ya. Serius? Iya. Oh, ya wes, pas salah pesen 10. Gratis 2. Gratis juga loh ya, tenan loh ya. Oke, nanti dibuatkan ya. Ya. Oke, terus kesimpulannya apa tadi? Usaha ini cukup menguntungkan. Yang penting kita bisa menjaga kualitas rasa dan pelayanan yang baik. Itu yang utama ya, bisa menjaga kualitas rasa. Oke, dari pemaparan kelompok 3 ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, Mbak Ika. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara Anda mengatasi kelemahan atau weakness itu sendiri? Cara mengatasi kelemahannya yaitu 1, stok buah jangan terlalu banyak, disesuaikan dengan minat konsumen. 2, selalu melakukan kombinasi buah yang dijual dan kerjasama dengan toko buah. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan sekelompok. Kelompok 3. Dulu Mbak. Nah, di sini dulu, jangan duduk dulu. Ya, itu tadi ya pemaparan dari kelompok 3 yang bikin apa tadi? Es, minuman es jus dan minuman apa tadi? Ada cappuccino cinconya, ya. Nah, kalau saya nanti pengen berkembang dengan baik, yaitu apa tadi? Harus bisa menjaga kualitas rasanya. Meskipun kok buah itu tidak selalu ada ya. Buah kan musiman. Misalkan kita pengen jus mangga. Nah, mangga kan tidak setiap bulan ada, ya kan? Nah, nanti pinter-pinternya dari Mbak Elisa apa? Bikin stoknya itu tadi. Bagaimana biar mangga selalu ada, ya kan? Nah, yang bagus kemarin bapak saya itu ada yang durian. Itu kan duriannya padi, dia apa kan namanya diambil sarinya, gitu, ya. Nah, kalau misalkan ada yang mau durian, nanti tinggal dikeringkan, nanti bisa dijadikan es jus durian. Itu salah satu alternatif bagaimana untuk misalkan pas saat tidak musim ada pembeli yang menginginkan barang tersebut. Itu ya, Mbak Elisa. Ya, silakan duduk Mbak Elisa. Terima kasih. Ya, kalian sudah melakukan diskusi, sudah melakukan presentasi semuanya. Mudah-mudahan nanti usaha yang kalian laksanakan benar-benar bisa kalian laksanakan, ya kan? Apalagi di masa-masa pandemi ini cocok yang tadi bikin ayam geprek, kemudian tadi yang kelompok 1 bikin laundry, ya, yang kelompok 3 bikin mau es jus. Ya, silakan nanti bisa dikembangkan di rumah, ya. Bagaimana caranya bisa agar kelompok usaha yang kita tangkap ini kita bisa laksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Oke. Nah,
Ya, tadi sudah untuk kesimpulannya. Oke, tadi kalau kepengen usaha kita yang kita laksanakan bisa berkembang dengan baik, maka salah satu yang kita lakukan adalah apa? Menjaga kualitas. Yang kedua apa? Nah, melakukan kerjasama yang baik. Kemudian apa lagi? Kreasi untuk produk yang kita jual agar apa? Konsumen tidak bosan. Oke, itu oke. Nah, dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi, ya mungkin dari kalian semuanya ada yang mau untuk memberikan refleksinya, ya memberikan refleksinya di pelajaran yang sudah Pak Sela ajarkan kepada kalian. Silakan, ada dari kalian? Oke, Mbak Fiona. Oke, silakan Mbak Fiona. Bisa berdiri di situ, dapat Mbak Fiona. Apa? Maju ke sini, maju ke depan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang peluang usaha, bagaimana menemukan peluang usaha yang baik, dan menganalisis peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Kita sangat suka dengan kegiatan diskusi juga presentasi, karena bisa melatih keberanian dalam berbicara di depan orang banyak. Materi apa yang kalian sudah kuasai? Alhamdulillah untuk materi yang disampaikan oleh Pak Sela hari ini dijelaskan dengan baik. Jadi kita bisa memahami apa itu peluang usaha dan menganalisis peluang usaha. Materi apa yang belum kalian kuasai? Lewat penjelasan yang baik oleh Pak Sela, alhamdulillah materi kami sudah kuasai semua. Terima kasih Mbak Yona, ya bisa kembali ke tempat. Ya, yang sudah membacakan untuk refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan benar semuanya, ya. Yang sudah Pak Sela lakukan untuk kalian bisa kalian pahami semua, dan yang Pak Sela terangkan ya bisa masuk ke dalam pikiran kalian semua. Tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, kemudian yang terakhir, ya biar kalian tidak lupa, ya biasanya kan nanti nih habis sampai di rumah buku sudah ditaruh di terus lupa. Nah, ini untuk mengingat kalian, silakan ini nanti dikerjakan di rumah, ya dikerjakan di rumah. Besok kita sebelum pembelajaran yang selanjutnya besok akan kita bahas, kita coba bersama-sama, ya silakan untuk tesnya nanti kalian kerjakan di rumah. Oke. Nah, sudah untuk persiapan kita besok yang akan datang, ya kita akan mempelajari tentang perencanaan usaha. Ya, silakan nanti bab itu kalian baca terlebih dahulu, biar besok pada waktu Pak Sela menerangkan bisa mudah kalian tangkap. Dan kalau misalkan ada yang menurut kalian kok tidak paham, ditulis, besok ditanyakan, ya paham nggih? Bisa ditanyakan. Oke, yang terakhir ya sebagai penutup, yuk di masa pandemi ini kita selalu menjaga apa yang namanya protokol kesehatan. Salah satunya tadi apa? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Tiga, menjaga jarak. Empat, mengurangi mobilitas. Yang terakhir, menjauhi kerumunan. Nah, kita juga bersama-sama mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita bisa beraktivitas dengan normal lagi, ya. Kita bisa belajar dengan lebih baik lagi, dan tentunya untuk orang tua kita dalam bekerja pun lebih mudah lagi. Itu nggih. Selalu semangat untuk kita sekalian, ya, calon generasi penerus bangsa. Jalan menuju sukses memang berat, tapi hidup Anda akan lebih berat kalau tidak sukses. Makanya kita harus punya ambisi untuk bisa bikin, untuk kita bisa menjadi anak yang sukses. Amin Allahumma amin. Baik,
biar lebih berkahnya untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa. Silakan untuk Bapak bisa memimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran saat ini, doa mohon. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau ada lagi penjelasan Pak Sela yang kurang berkenan, ada kata-kata Pak Sela yang mungkin menyinggung dari perasaan kalian, Pak Sela mohon maaf yang sebesar. Saya maafkan ya.